Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita membahas ramalan zodiak minggu depan tanggal 2 Maret sampai 8 Maret 2026. Pertama-tama pada Senin 2 Maret, Mars akan masuk ke Pisces. Tentu saja bagi orang berzodiak Pisces, ini akan membuatmu jadi lebih bersinar, lebih panas, dan lebih sibuk. Selanjutnya, energi ini juga bisa membawa sisi yang agak melukai. Misalnya, kamu bisa sibuk sekali sampai kewalahan. Selain itu juga, pada fase ini juga rentan mengalami luka bakar, seperti terkena benda panas, peradangan, demam, dan sejenisnya. Jadi Pisces harus tetap waspada. Mars di Pisces ini akan bertahan sampai 10 April. Saya selalu merasa bahwa kamu harus memanfaatkan energi Mars ini dengan baik, karena ini bisa memberimu kesempatan untuk meledakkan popularitas kamu. Jadi kalau ingin terkenal atau bersinar, jangan sia-siakan peluang ini. Lalu berikutnya, pada Jumat 6 Maret, Venus akan berpindah posisi. Venus akan masuk ke Aries. Sebenarnya ini adalah momen ketika Venus berpindah dari posisi kuat ke posisi yang lebih lemah. Jadi tentu yang paling terasa adalah zodiak yang berkaitan dengan Venus, yaitu Taurus dan Libra. Untuk Taurus, Venus masuk ke rumah ke-12. Artinya, selama periode ini mungkin ada hal-hal yang terasa di luar kendali atau perlu berhati-hati terhadap hubungan rahasia. Sedangkan bagi Libra, planet penguasanya bergerak ke posisi berseberangan. Artinya dalam banyak hal, kamu harus lebih mengutamakan orang lain. Kelemahannya adalah kamu tidak terlalu bisa mengendalikan semua hal. Kamu harus lebih banyak menyesuaikan diri. Namun jika kamu bekerja di bidang yang berhubungan dengan relasi atau hubungan antar manusia, justru ini bisa membuat orang lain melihatmu sebagai pribadi yang pengertian dan penuh perhatian. Selain itu, minggu ini juga masih berada dalam suasana yang agak menggantung dan penuh ketidakpastian. Jadi semua orang tetap perlu memperhatikan kemungkinan gangguan pada perangkat alat elektronik seperti HP, komputer, gadget, dan juga kesalahan komunikasi seperti salah kirim pesan, email, booking hotel, dan lain-lain. Selanjutnya, minggu ini juga merupakan periode ketika bulan terus membentuk aspek oposisi. Dari Senin sampai Rabu, bulan di Virgo akan beroposisi dengan kumpulan planet di Pisces. Kemudian bulan di Libra akan beroposisi dengan kumpulan planet di Aries. Karena sepanjang minggu dipenuhi aspek oposisi, kita sangat mudah merasakan bahwa pendapat, kebiasaan, atau tindakan orang lain berseberangan dengan kita dan menyebabkan masalah. Atau dalam masyarakat, dua pihak yang saling berseberangan masih sama-sama bersuara keras. Karena itu, kamu mungkin akan merasakan suasana sosial di sekitar terasa cukup kuat dalam nuansa pertentangan. Namun, ini juga bisa dianggap sebagai kesempatan untuk belajar berkomunikasi, karena memang itulah tema utama yang dibawa oleh aspek oposisi. Selanjutnya kita akan membahas pengaruhnya terhadap masing-masing zodiak. Aries. Untuk teman-teman Ariesan atau Ascendant, dalam urusan karir dan pekerjaan, kamu sebenarnya bisa berperan sebagai asisten yang sangat baik atau sebagai pihak yang menyelesaikan tahap akhir pekerjaan. Singkatnya, minggu ini kamu lebih cocok berperan sebagai orang yang menyempurnakan pekerjaan, bukan mengerjakan dari awal sampai akhir. Dalam urusan percintaan, ketika lawan bicara sedang berada di titik terendah atau merasa frustasi, penghiburan darimu bisa memberi dampak yang besar. Kamu bisa sangat menyentuh hatinya dan bahkan berhasil merebut perasaannya. Jadi ini adalah jalur pendekatan yang bersifat penyembuhan. Taurus. Untuk teman-teman Taurusan atau Ascendant, minggu ini sebenarnya hubungan dengan atasan cukup baik. Atasan maupun orang yang lebih tua cukup menghargai dan memandangmu dengan positif, sehingga mereka juga cukup toleran terhadapmu. Ya, bisa dibilang ada semacam keberuntungan atau perlindungan dari Tuhan terhadap kamu. Tetapi tetap saja sebaiknya jangan sampai melakukan kesalahan, itu akan lebih baik. Dalam urusan percintaan, seperti yang tadi sudah disebutkan, perlu berhati-hati terhadap hubungan rahasia, terutama karena orang yang menyukaimu adalah seseorang yang senior atau berumur di atas kamu. Kamu mungkin merasa tidak enak hati untuk menolak, sehingga bisa muncul masalah di kemudian hari. Gemini. Untuk teman-teman Geminisan atau Ascendant, minggu ini terbilang cukup bagus. Banyak hal berjalan cukup lancar. Ada beberapa hal yang sudah memasuki tahap penyelesaian, tetapi kamu juga perlu mereview kembali agar hasilnya lebih sempurna. Dalam urusan percintaan, ada kemungkinan bisa bertemu kembali dengan mantan, atau ada hal-hal terkait masa lalu yang perlu ditinjau ulang dan dijelaskan kembali. Ini bukan hal buruk, menurut saya justru cukup baik karena energi ini bertujuan menyelesaikan masalah. Cancer. Untuk teman-teman Cancer Sun atau Ascendant, minggu ini kamu lebih cocok menjadi pekerja di balik layar. Maksudnya adalah semakin kamu bergerak di balik layar dan menjadi pengatur strategi di belakang, justru situasi akan semakin berada dalam kendalimu. Sebaliknya, jika kamu ingin terlalu tampil di depan atau menonjol, kemungkinan hasilnya tidak akan sesuai harapan.
Dalam urusan percintaan, kamu cenderung menyimpan perasaan seorang diri. Sebenarnya bukan berarti ada masalah besar dalam dirimu, tetapi orang lain bisa merasa kamu sulit dipahami atau terlihat terlalu dingin. Akibatnya, kehangatan dan chemistry asmara menjadi pudar. Leo, untuk teman-teman Leo Sun atau Ascendant, dalam urusan karir, kemungkinan ada situasi di mana kamu melakukan terlalu banyak hal tetapi hasilnya kurang efektif. Karena itu, jangan sampai kamu bertindak impulsif atau bertindak karena emosi. Hematlah tenaga dan gunakan energimu di tempat yang tepat. Ini akan jauh lebih baik. Dalam urusan percintaan, kamu perlu memperhatikan soal daya tarikmu terhadap lawan jenis yang sedang cukup tinggi. Sebenarnya kamu tidak punya niat untuk berpaling atau berubah hati, tetapi pasanganmu atau orang lain yang menyukaimu mungkin akan merasa cemas atau tidak tenang. Virgo, untuk teman-teman Virgo Sun atau Ascendant, minggu ini kamu akan mulai super sibuk. Efek Merkurius retrograde yang kamu rasakan adalah kamu sibuk mengurusi hal-hal kecil dan receh. Selain itu, orang yang bekerja sama denganmu terasa kurang bisa diandalkan. Mungkin mereka agak lambat atau tidak benar-benar memahami instruksi dengan jelas. Akibatnya, banyak hal akhirnya tetap harus kamu tangani sendiri. Dalam urusan percintaan, perlu berhati-hati juga. Kamu mungkin tiba-tiba bersikap kekanak-kanakan atau ada banyak hal yang tidak kamu jelaskan dengan jelas, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Sebenarnya semua ini hanyalah masalah kecil saja, dan semua ini bisa dicegah dan mudah untuk diatasi. Libra, untuk teman-teman Libra Sun atau Ascendant, belakangan ini dalam urusan karir dan pekerjaan, ingatlah untuk menggunakan kelembutan untuk mengatasi tantangan dan tekanan. Kamu mungkin merasa selama kita berusaha keras, itu sudah cukup. Namun seperti yang saya katakan, saat ini kendali utama bukan berada di tanganmu. Jadi kalau bisa, utamakan sikap kooperatif. Karena jika kamu memaksakan ide atau caramu sendiri untuk dijalankan, hasilnya bisa tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikorbankan. Dalam urusan percintaan juga sama, harus mengandalkan kelembutan untuk menghadapi yang keras. Jangan sampai terlalu menunjukkan sisi diri yang kaku atau ego yang terlalu kuat. Lebih baik kamu santai saja, justru saat kamu lebih rileks, kamu akan menemukan bahwa kamu bisa mengendalikan situasi atau pasangan dengan lebih baik. Scorpio, untuk teman-teman Scorpio Sun atau Ascendant, dalam urusan karir dan pekerjaan, ada cukup banyak hal yang perlu dikoordinasikan dan diselaraskan dengan orang lain. Jadi bukan berarti kamu ingin maju, langsung bisa tancap gas. Untuk hal ini, kamu perlu sedikit bersabar. Dalam urusan percintaan, justru ada peluang cinta pada pandangan pertama, atau kamu mudah bertemu dengan tipe orang yang berenergi Mars. Misalnya seseorang yang berzodiak Aries atau sesama Scorpio. Bisa juga seperti yang tadi disebutkan, dari awalnya tidak cocok atau saling berselisih, justru akhirnya jadi saling mengenal lebih dalam. Sagittarius, untuk teman-teman Sagittariusan atau Ascendant, belakangan ini ada perasaan hambatan yang tidak jelas asalnya dalam berbagai hal. Misalnya, kamu bisa saja bertemu dengan orang yang di mulut mengatakan akan bekerja sama sepenuhnya, tapi kenyataannya tidak benar-benar melakukannya. Karena itu, dalam hal koordinasi atau komunikasi dengan orang lain, sebaiknya tanggapi sedikit lebih santai terhadap apa yang mereka katakan. Jangan langsung dipercaya sepenuhnya. Dari sisi diri sendiri, kamu juga mungkin perlu sedikit menahan diri dan low profile. Minggu depan pun panggung utama bukan berada di tanganmu. Dalam hal percintaan, belakangan ini ada tanda-tanda stagnan. Fase stagnasi ini kemungkinan besar berkaitan dengan komunikasi yang kurang lancar yang terjadi tanpa disadari. Misalnya, pasangan sudah menyerah untuk berkomunikasi denganmu, atau kalian berdua seperti tidak berbicara pada inti persoalan. Kalau memungkinkan, cobalah meminta bantuan pihak ketiga yang netral dan adil, dan kamu juga harus bersedia mendengar pendapatnya. Itu akan sangat membantu perkembangan hubunganmu. Capricorn, untuk teman-teman Capricorn Sun atau Ascendant, dalam urusan karir dan pekerjaan, kamu akan bertemu lawan atau pesaing yang cukup kuat. Misalnya, pihak tersebut memiliki kondisi dan kemampuan yang hampir setara denganmu, sama-sama tipe pekerja keras dan ambisius. Hal ini akan membangkitkan semangat juangmu. Kamu tidak boleh lengah. Di satu sisi, memang terasa menegangkan, tapi juga cukup memacu adrenalin dan menyenangkan. Dalam urusan percintaan, karena kamu lebih berfokus pada karir, mungkin kamu menjadi kurang peka dan tidak memberikan perhatian yang cukup dalam mengelola hubungan. Untuk bagian ini, cukup ubah pola pikir sedikit saja. Sebenarnya rasa humor dan kemampuanmu untuk memperbaiki situasi akan menjadi nilai plus bagi kamu. Aquarius, untuk teman-teman Aquariusan atau Ascendant, dalam urusan karir dan pekerjaan, yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berlangsung di balik layar. Misalnya musuh tersembunyi, atau ada seseorang yang diam-diam ingin merebut posisimu, dan sebagainya. Ini bukan hal yang boleh dianggap remeh. Tolong buka mata dan perhatikan dengan jelas situasinya.
Sedangkan dalam hal percintaan, kamu perlu lebih memperhatikan sisi batin dan psikologis. Misalnya, perubahan kondisi emosional pasangan, atau apakah ada situasi di keluarga masing-masing yang sebenarnya berdampak cukup besar tetapi tidak diungkapkan secara langsung. Hal-hal seperti ini adalah bagian yang harus kamu pahami lebih dalam dengan memberi sedikit lebih banyak perhatian dan kepedulian. Pisces. Untuk teman-teman Pisces Sun atau Ascendant, dalam urusan karir dan pekerjaan, akhir-akhir ini adalah fase yang cukup menguras uang dan tenaga. Yang terlihat adalah kamu terus-menerus bekerja dan berusaha, tetapi belum ada hasil atau pemasukan yang kembali. Bahkan terasa seperti sangat menguras diri sendiri. Namun saya percaya kamu pasti punya alasan sendiri melakukannya. Jadi dalam jangka panjang, ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Dalam urusan percintaan, ada tanda-tanda datangnya cinta yang kurang baik atau hubungan yang tidak sehat. Kamu bisa saja menarik perhatian lawan jenis yang latar belakangnya atau statusnya tidak jelas. Misalnya, orang yang mendekati kamu ternyata sudah memiliki pasangan. Kalau kamu sudah punya pasangan, sebaiknya jangan terlalu dekat dengan lawan jenis. Kalau tidak, beberapa minggu ke depan hubunganmu bisa mengalami gesekan dan menjadi renggang.